Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama aku Lia Afifah di Lia Afifah Channel. Seperti biasa pada kali ini kita akan kembali mereview sebuah film. Kali ini film ini berasal dari Korea Selatan yang berjudul The Lucky yang tayang pada tahun 2016. Alur film ini menceritakan bagaimana seorang pemuda yang sedang putus asa terhadap hidupnya bertukar kehidupan dengan seorang pembunuh bayaran. Bermula ketika seorang pemuda bernama Jae-sung hampir mengakhiri hidupnya. Sebelum gantung diri, ia berniat mandi terlebih dahulu supaya ia terlihat bersih ketika mati. Sementara itu, si pembunuh bayaran melakukan aksinya pada malam hari di saat hujan turun dengan deras. Di pagi harinya, ia berniat membersihkan diri dengan mandi di sebuah tempat pemandian. Ia pun bertemu dengan Jae-sung. Jae-sung melihat si pembunuh ini berpenampilan cukup mewah dengan setelan jas dan jam tangan yang cukup mahal. Namun ketika si pembunuh bayaran ini ingin mulai mandi, ia terpleset dengan sebuah sabun. Ia jatuh dan kemudian terpleset, maka Jae-sung ini mengambil kesempatan untuk menukar kunci loker miliknya dengan si pembunuh itu. Jae-sung segera membuka loker si pembunuh berantai ini dan terkejut karena menemukan banyak sekali barang mewah, mulai dari setelan jas, kemudian jam, dompet, dan lain sebagainya. Ia pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dan ia berpikir bahwa ia ingin sedikit saja merasakan kekayaan yang dimiliki pembunuh bayaran itu sebelum ia mati. Kemudian Jae-sung mengenakan setelan milik pembunuh bayaran tersebut dan keluar dari tempat pemandian itu dengan gagah. Kemudian ia menghampiri si pemilik rumah kontrakan dan membayar biaya sewa yang sempat nunggak beberapa bulan karena ia tidak memiliki penghasilan maupun pekerjaan untuk melunasi bayaran tersebut. Selain itu, Jae-sung juga memberikan uang kepada si tukang pengantar makanan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jae-sung juga tidak lupa untuk pergi ke sebuah minimarket di mana ia sering berhutang di sana. Ia kemudian melunasi hutangnya di minimarket tersebut sekaligus kepada si penjaga minimarket. Yoon Jae-sung kemudian pergi menghampiri wanita pujaan hatinya. Di sini terlihat wanita tersebut mengenakan sweater berwarna putih. Jae-sung mengagetkannya dan mengembalikan uang yang pernah ia pinjam pada suatu hari. Kemudian, tanpa diduga, si perempuan pujaan hatinya ini mengatakan bahwa ia akan menikah bulan depan. Hal ini tentu saja menghancurkan hati Jae-sung. Ia kemudian kembali ke mobil dan berpikir ingin mengembalikan semua barang-barang milik pembunuh bayaran itu. Ketika sampai di rumah sakit, ia melihat si pembunuh itu sedang tertidur karena di bawah pengaruh anestesi. Ia pun perlahan-lahan mendekatinya dan meletakkan barang-barang milik pembunuh itu dan mengambil barang-barangnya sendiri. Namun alangkah terkejutnya Yoon Jae-sung ketika si pembunuh itu bangun dan mengatakan bahwa ia tidak ingat apapun yang terjadi ketika ia jatuh pada hari itu. Namun tidak hanya itu, ia juga tidak mengingat apapun tentang dirinya seperti nama, umur, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja membuat Yoon Jae-sung menjadi kaget dan berpikir untuk mengurungkan niatnya mengembalikan semua barang-barang itu. Dan ternyata si pembunuh ini benar-benar tidak ingat. Ia pun mempersilahkan Jae-sung untuk keluar dari ruangan tersebut. Ketika si pembunuh berantai ini sudah sadar dari tidurnya, ia pun segera pergi ke administrasi untuk melunasi biaya perawatan rumah sakit tersebut. Namun alangkah terkejutnya pembunuh itu ketika ia tidak memiliki uang sedikit pun. Kemudian ia bertemu dengan salah satu petugas kesehatan yang bernama Rina. Ia pun meminta bantuan kepada Rina untuk melunasi biaya tagihan rumah sakit tersebut. Rina sebenarnya agak sedikit keberatan, akan tetapi ia kasihan melihat si pembunuh itu dan kemudian ia pergi menolongnya. Tidak hanya itu, Rina juga mengantarkan si pembunuh itu pulang ke rumahnya. Tetapi alamat rumah milik si pembunuh bayaran ini adalah alamat rumah milik Jae-sung, di mana Jae-sung sengaja menukarkan kunci lokernya sehingga kartu identitasnya pun dipegang oleh si pembunuh ini. Si pembunuh agak sedikit heran karena sepertinya ia tidak mengingat sama sekali di mana ia tinggal. Begitu sampai di rumah Jae-sung, si pembunuh bayaran ini sangat terkejut melihat ruangannya sangat berantakan dan ia merasa hal ini bukanlah dirinya karena ia merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang bersifat berantakan. Berbeda dengan si pembunuh itu, Jae-sung kemudian pergi ke alamat rumah pembunuh itu yang terletak di kartu identitasnya. Alangkah terkejutnya Jae-sung melihat rumah milik si pembunuh itu ternyata adalah rumah yang mewah yang terletak di kawasan apartemen elit. Di rumah si pembunuh, Jae-sung kemudian menyalakan TV untuk sekedar bersantai dan melihat acara TV. Tetapi
Ketika ia menyetel TV tersebut, ternyata yang muncul adalah seorang wanita yang bernama Unju. Ia sangat mengagumi Unju karena ia begitu cantik. Sementara itu, si pembunuh kemudian mendatangi tetangganya satu persatu dan menanyakan apakah tetangganya tersebut kenal dengan dirinya. Hal ini dilakukan pembunuh itu agar ia bisa mengetahui identitas asli dirinya. Akan tetapi sepertinya para tetangga di rusun itu sangat cuek ya, dan tidak mau membantu si pembunuh itu yang sedang kesulitan mencari identitas dirinya. Kemudian ada seorang pria yang terlihat marah-marah terhadap pacarnya. Si pembunuh itu mendatangi dan menanyakan apakah ia kenal dengan dirinya, tetapi laki-laki itu justru marah-marah. Kemudian ia ingin menyerang si pembunuh, tetapi dengan sigap si pembunuh tersebut melawan dan akhirnya pria itu pun terjatuh. Si pembunuh ini kemudian tidak sadar bahwa ia memiliki kemampuan bela diri yang cukup bagus. Ia pun sedikit heran kenapa ia bisa melakukan gerakan seperti itu. Kemudian setelah itu, Rina mencoba mendatangi si pembunuh itu di rumah kontrakannya. Dan ia melihat si pembunuh itu terbatuk-batuk. Rina mengira terjadi sesuatu kepadanya. Akan tetapi itu ternyata hanya percobaan untuk mencari tahu apakah dirinya benar-benar seorang perokok ataupun bukan. Kemudian, si pembunuh itu juga berkata kepada Rina bahwa ia sangat menyukai pisau dan ia sepertinya memiliki keahlian terhadap pisau. Mendengar hal ini, Rina pun mendapatkan ide. Ia kemudian mengajak si pembunuh ini untuk ke rumah orang tuanya, di mana orang tuanya memiliki sebuah kedai makanan. Tempat makan tersebut tidak ada laki-laki yang membantu ibunya untuk mengangkat benda-benda yang berat. Awalnya, sang ibu sangat keberatan melihat tampang si pembunuh ini yang tidak ramah dan juga tidak tampan. Akan tetapi setelah diyakinkan oleh Rina, si ibu pun akhirnya menerima si pembunuh ini untuk menjadi salah satu karyawannya. Sementara itu, Jae-sung kemudian melihat-lihat isi rumah si pembunuh ini dan menemukan banyak sekali hal seperti walkie-talkie milik kepolisian, baju seragam polisi, deretan artikel penting dan lain sebagainya. Jae-sung pun berpikir bahwa si pembunuh itu adalah seorang polisi. Jae-sung yang selalu melihat Unju di dalam CCTV, ia pun segera mendatangi Unju di apartemennya yang terletak tepat di atas apartemen milik pembunuh itu. Ia pun mencoba berkenalan dengan Unju, tetapi Unju sepertinya sangat berhati-hati dan tidak ingin mengenal tetangganya. Sementara itu, si pembunuh bayaran ini mulai bekerja di kedai makan milik orang tua Rani. Ia memiliki skill yang sangat baik dalam menggunakan pisau, bahkan ia bisa memotong gimbap begitu tipis sehingga banyak sekali pelanggan yang terpesona kepadanya. Ia pun tidak segan-segan menghiasi seluruh makanan yang dihidangkan, seperti dihiasi menjadi bunga dan lain sebagainya, sehingga ini membuat para pelanggan tidak tega untuk memakan makanan yang telah disajikan. Keesokan harinya, si pembunuh itu melihat kalender yang terdapat di rumah Jae-sung. Ia pun melihat bahwa pada tanggal 24 ia memiliki janji di sebuah stasiun. Ia pun kemudian pergi ke sana dan tidak mengetahui apa yang terjadi di sana. Kemudian terdapat seorang laki-laki dan beberapa pria yang mulai naik ke sebuah mobil pick up. Kemudian ia pun segera naik mobil itu dan mengikuti para pria itu untuk ke sebuah lokasi. Ternyata itu adalah lokasi syuting, di mana pria-pria itu adalah peran figuran yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah film. Si pembunuh ini menjadi salah satu peran figuran di dalam sebuah drama kolosal, drama Korea dan lain sebagainya. Ternyata menjadi seorang peran figuran dalam sebuah film atau drama tidaklah mudah bagi si pembunuh ini. Ia beberapa kali saja melakukan kesalahan dan sering dimarahi oleh sutradara. Ia kemudian mampir ke sebuah pangkas rambut untuk membenarkan rambutnya agar terlihat lebih muda. Akan tetapi karena percakapan yang diobrolkan oleh si pemilik pangkas rambut ini kepada pelanggannya sedikit menyinggung pembunuh ini, karena mereka berkata bahwa tampang pas-pasan tidak akan bisa tenar di TV. Ia kemudian pergi dari pangkas rambut tersebut. Sementara itu, Jae-sung terus saja mengambil kesempatan untuk berdekatan dengan Unju. Di tempat kediamannya, si pembunuh ini kembali berlatih agar ia bisa menjadi seorang aktor yang hebat, terutama dalam dunia action. Ia tidak segan-segan berlatih dan berdialog dengan dirinya sendiri supaya bisa menciptakan chemistry dan juga acting yang memukau. Kemudian ketika si pembunuh itu terlibat dalam sebuah drama yang menampilkan adegan action, sutradara pun sangat terpesona dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh si pembunuh itu.
Walaupun hanya sebagai pemeran figuran, tetapi ketenaran si pembunuh ini ternyata dapat menarik banyak pelanggan ke kedai makan milik orang tua Rina. Tentu saja ibu Rina menjadi sangat senang dan ikut mengagumi pembunuh itu. Ketika si pembunuh ini sedang berjalan-jalan dengan Rina ketika di malam hari dan cuacanya hujan, ia kemudian mengingat sedikit demi sedikit masa lalunya dan siapa dirinya sebenarnya. Ia kemudian dapat mengingat seutuhnya bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran. Ketika ia datang ke apartemennya dan melihat isi apartemennya acak-acakan, ia pun langsung menyadari bahwa Jae-sung lah pelakunya. Ia kemudian mencari Jae-sung dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang pembunuh bayaran, di mana ia sebenarnya diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Eunju. Akan tetapi di sini ternyata si pembunuh ini memiliki nama Hyung-bok. Hyung-bok ini sendiri bukanlah pembunuh bayaran yang menyeramkan. Akan tetapi ketika ia diminta oleh kliennya untuk membunuh seseorang, ia akan membantu seseorang tersebut untuk memalsukan kematiannya dan kabur dari negara itu selama-lamanya. Dan Eunju adalah salah satu calon korbannya, di mana ada seorang klien yang menginginkan kematian Eunju. Hyun-wook kemudian memerintahkan Eunju untuk tetap diam di dalam sebuah apartemen dan bertemu hari Kamis. Akan tetapi ketika hari Kamis itu tiba, Hyun-wook tidak kunjung datang. Hal ini menyebabkan Eunju menjadi kecewa dan datang berkali-kali setiap hari Kamis. Jae-sung yang mengetahui hal ini langsung seketika panik, dan Hyun-wook menceritakan bahwa ada seseorang yang memerintahkan untuk membunuh Eunju dan juga Jae-sung, karena Jae-sung ketahuan sedang berduaan dengan Eunju. Eunju dan Jae-sung kemudian menyusun sebuah rencana. Sebelum rencana mereka dilakukan, Hyun-wook kemudian berpamitan kepada Rina bahwa ia akan pergi. Hal ini tentu saja membuat Rina menjadi kecewa karena ternyata telah ada percikan-percikan cinta yang terdapat di antara Hyun-wook dan juga Rina. Kemudian dengan gelisah, Rina mendatangi rumah Hyun-wook. Akan tetapi Hyun-wook sedang pergi untuk melaksanakan misinya bersama Eunju dan juga Jae-sung. Rina kemudian mengikuti hingga tibalah ia di sebuah gudang. Ia tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam gudang tersebut. Ternyata di dalam gudang tersebut, Jae-sung yang selama ini berpura-pura menjadi pembunuh bayaran, kemudian ia berakting seakan-akan ia sedang membunuh Eunju. Eunju kemudian berakting pula seakan-akan ia telah ditusuk dan berakting bahwa ia sebenarnya telah mati. Karena telah berlatih beberapa saat, Eunju pun dapat mendalami aktingnya. Hyun-wook pun datang dan menewaskan Jae-sung karena ia berkata bahwa Jae-sung ini adalah seorang pengkhianat. Kemudian tanpa diduga, Rina pun datang dan hampir mengacaukan semuanya. Klien Hyun-wook yang menonton adegan ini tentu saja terheran-heran dengan kehadiran Rina. Kemudian, Hyun-wook memerintahkan Eunju untuk menjatuhkan sebuah box kontainer di atas mereka. Jae-sung pun mengalirkan beberapa liter darah dan hal ini menunjukkan seakan-akan mereka berempat tertimpa oleh kontainer tersebut. Para klien yang mengira mereka tewas akhirnya meninggalkan mereka berempat di tempat kejadian. Kemudian Hyun-wook pun menjelaskan kepada Rina duduk perkaranya dan hal apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Hyun-wook juga menasihati Jae-sung bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ia pun mengajak Jae-sung untuk kembali berkarya dan berakting di dunia perfilman. Ternyata Jae-sung ini dahulunya adalah seorang pemeran figuran, tetapi ia merasa tidak berguna karena sering dimarahi habis-habisan oleh sang sutradara. Oleh karena itulah ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Hyun-wook kemudian menjadi seorang aktor terkenal, dan kemudian ia pun dipasangkan dan kemudian ia pun beradegan bersama-sama dengan Jae-sung dalam sebuah produksi film.